Perkenalkan, nama saya Dahman dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Angkatan lulus tahun 2020. Banyak orang ini kuliah jurusan mesin ngapain gitu. Banyak orang berpikiran bahwa jurusan mesin itu nanti bikin mesin, itu mesin industri yang besar. Ternyata kita di kuliah itu bukan untuk membuat mesin ya, tetapi lebih detailnya untuk kita memperbaiki atau merekayasa sebuah mesin tersebut menjadi lebih baik, seperti itu. Untuk perbedaan jurusan mesin dengan jurusan yang lainnya, contohnya dibandingkan dengan jurusan otomotif yang itu memang satu rumpun dengan jurusan mesin. Dulu awalnya jurusan mesin dan jurusan otomotif itu jadi satu, tapi kemudian dibagi dua, ada jurusan mesin dan jurusan otomotif. Untuk jurusan mesin fokusnya di bagian permesinan. Memang permesinan itu dibagi 3 macam. Kalau di jurusan kami ada permesinan, kemudian ada desain, ada fabrikasi. Nah, dibanding dengan otomotif lebih condong ke perbaikan dan perawatan sepeda motor, mobil, dan alat transportasi lain. Ya seperti itu perbedaan-perbedaannya. Kalau dibanding dengan elektronika ataupun mekatronika itu lebih condong ke mekanika gerakan yang kendalikan oleh software atau sistem. Nah, itu otomatis. Intinya kendaraan, alat angkut atau apa, dump truck, bulldozer, ekskavator dan lain sebagainya, itu kan menggunakan sistem hidrolik yang tenaganya itu menggunakan dasar hidrolik seperti itu. Itu masuknya ke otomotif sebenarnya. Jadi di jurusan kita kalau untuk hidrolik ya tadi ya, hidrolik itu lebih fokusnya ke perbaikan dan perawatan di jurusan mesin. Tapi saya kurang tahu di otomotif itu mempelajari lebih detail lagi tentang hidrolik dan pneumatik namanya. Hidrolik dan pneumatik itu satu rumpun ya ilmunya. Kalau untuk di mesin sendiri itu kan ada tiga option, 3 pilihan, 3 jurusan. Yang nanti yang pertama ada perancangan di tahap awal, yang kedua pembuatan produk, yang ketiga ada fabrikasi di bagian pengelasan seperti itu. Jadi pengelasan masuk ke mesin? Iya, pengelasan, fabrikasi masuk ke permesin. Dulu saya karena basicnya di bagian mesin, saya termotivasi melihat insinyur-insinyur khususnya di bidang teknik mesin. Mereka itu bisa merekayasa mesin, terkhusus ya dosen saya atau guru-guru saya waktu SMK itu berkarya terus karena basicnya memang mesin dari awal. Untuk mata kuliah yang dipelajari ya, mulai dari semester awal, semester 1 itu yang dasar-dasar dulu, seperti teori-teori, kebanyakan ya fisika dasar, kemudian matematika dasar, ada kimia. Untuk yang terkait engineering ya, untuk yang mata kuliah umum juga pun ada, seperti Pancasila dan lain itu. Tapi untuk yang semester 2 selanjutnya ada matematika lanjut, kemudian semester 3 mulai kita praktek di pengelasan, kemudian permesinan bubut, ada juga permesinan fresh. Kemudian di semester akhir, kemudian di semester 4 itu kita penjurusan. Kebetulan saya mengambil opsi perancangan atau desain.
tadi mata kuliah praktek, ada praktek fisika, metrologi industri, kemudian ada permesinan bubut, permesinan press, perawatan dan perbaikan mesin, kemudian hidrolik dan pneumatik, ada juga perancangan produk CAD, komputer auto design, kemudian ada juga analisis, itu untuk perancangan, di bagian perancangan secara umum ya. Mahasiswa menunggu dosen ya di lab atau di bengkel, kemudian dosen membuka untuk kita melaksanakan praktek hari itu. Sebelumnya seperti biasa berdoa dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita disuruh memilih alat-alat yang akan kita gunakan. Untuk pengambilan alat nanti disesuaikan, ada form pengambilan alatnya, diisi alat apa saja yang dibutuhkan, kita berikan ke teknisi, kemudian teknisi memberikan kita alat-alat yang kita inginkan. Terus praktek dengan ketekunan, dengan kedisiplinan, kehati-hatian sampai selesai. Kemudian setelah selesai itu wajib untuk kita membersihkan tempat praktek tersebut. Itu contohnya di permesinan bubut, praktek permesinan bubut, praktek permesinan press, dan praktek pengelasan. Yang dimiliki pribadi, alat ukur ya, alat ukur itu wajib kita miliki. Contohnya alat ukur ya jangka sorong, mikrometer, kemudian untuk alat ukur ya paling penting itu adalah Fresnel caliper, itu jangka sorong yang harus kita miliki sebagai anak mesin. Kalau menurut saya mata kuliah yang paling susah itu elemen mesin lanjut. Nah, di sana sangat analisisnya sangat dalam. Elemen-elemen mesin itu contohnya rantai, gear, poros, mur, baut, dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap apa yang saya sebutkan tadi itu kita analisis bagaimana kekuatannya, bagaimana ia menahan beban sekian newton, bagaimana ia menahan gaya sekian newton, beban sekian gram, dan lain sebagainya. Itu kita bisa analisis di mata kuliah elemen mesin. Itu memang mata kuliah ini sangat bisa dibilang susah ya. Susahnya seperti itu. di Susahnya di bagian analisisnya sebenarnya, hitung-hitungannya itu kan butuh rumus dan lain sebagainya. pakai komputer atau Kalau waktu saya kuliah masih menggunakan manual ya. Iya. Jadi ngitung hasilnya sampai ketemu. Iya, tulis folio kemudian dikumpulkan. Tetapi ada buku panduan ya. Buku panduan yang diberikan oleh dosen bentuk e-book gitu. Nah, dari sana kita mencari terkait elemen mesin yang mana kita akan analisis. Tapi sekarang ada kemudahan dari teknologi kemajuan sekarang itu untuk analisis bisa menggunakan software, sudah ada lengkap. kenapa komputer? Ya mungkin kalau menurut saya kenapa dulu waktu kuliah saya menggunakan manual, mungkin kita supaya mengerti dasarnya, mengerti dasar asal usul analisis ini seperti apa. Mata kuliah yang paling menyenangkan menurut saya itu di bagian desain, karena kita ya belajarnya di dalam lab, kemudian ada AC di depan komputer selama berapa jam ya, mulai dari jam 7:30 sampai jam 12 itu kita khusus mendesain. Jadi desainnya tidak harus seperti ini,
nanti mahasiswa diberikan kewenangan, maksudnya kebebasan untuk mendesain suatu produk dengan tujuan yang sama. Contohnya untuk alat potong, misal alat potong plat. Nah itu bentuk-bentuknya bermacam-macam, beda-beda mahasiswa, beda-beda bentuk alat potong yang didesain. Kemudian, tapi tujuan yang sama. Nanti dosen menilai hasil akhirnya, ini desain yang mana yang paling efektif dan paling efisien dan paling murah. Ya, seperti itu. Mata kuliah yang paling menyebalkan, kalau menurut saya sih ya rata-rata sih memang biasa-biasa saja sih kalau menurut saya, tapi tidak tahu menurut teman-teman ya. Kalau menurut saya di elemen mesin itu memang menyebalkan juga, karena banyak analisis, banyak hitung-hitungannya, padahal sekarang sudah ada software. Itu menyebalkan sekali menurut saya. Kita ada metrologi industri. Di sana kita mempelajari lebih khusus untuk pengukuran lanjut, pengukuran radius, pengukuran kedataran dan sebagainya. Itu supaya poros tidak tidak seimbang itu putarannya. Kita bisa mengukur mana yang harus dikurangi untuk bahannya. Kemudian di hasil akhir nanti di mata kuliah ini kita membuat sebuah laporan mengerjakan itu laporan mengerjakan proyek mulai dari pengukuran 1 sampai pengukuran yang kalau nggak salah sampai 9 macam pengukuran ya. Banyak mengukur ulir, mengukur roda gigi dan sebagainya. Nanti hasil akhirnya seperti laporan untuk kita serahkan ke dosen. Uang tugas kuliah ya kalau di jurusan mesin itu untuk uangnya bersumber dari mahasiswa sendiri. Contohnya ya, semisal kita ada praktek permesinan bubut, kita dikasih sebuah bahan untuk kita selesaikan menjadi part seperti ini. Ada beberapa yang gagal ketika menyelesaikan tugasnya. Semisal ukurannya terlalu kecil, kelebihan, dan ataupun rusak. Nah itu kita mau nggak mau kita harus membeli bahannya di luar. Nah itu untuk biayanya kita sendiri yang menanggung. Untuk di luar praktek, contohnya semisal pengumpulan tugas dan lain-lain, laporan dan lain-lain, itu kita bersumber dari kita sendiri ya untuk uang tugasnya.